Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Anissa, NIM 19921420078. Kali ini, saya akan membawakan materi yang pertama, pengertian just in time, yang kedua, tujuan just in time, yang ketiga, pemanufakturan dan konsep pembelian, yang keempat, perbedaan sistem, yang kelima, keuntungan dan kelemahan just in time, yang terakhir yaitu aspek pokok. Langsung saja yang pertama, pengertian just in time adalah suatu sistem yang memusatkan pada eliminasi aktivitas pemborosan dengan cara memproduksi produk sesuai dengan permintaan konsumen dan hanya membeli bahan sesuai dengan kebutuhan produksi. Yang selanjutnya, tujuan just in time itu sendiri yang pertama meningkatkan laba, yang kedua memperbaiki posisi persaingan perusahaan. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara yang pertama, mengeliminasi atau mengurangi persediaan, yang kedua meningkatkan mutu, yang ketiga mengendalikan aktivitas supaya biaya lebih rendah, sehingga memungkinkan harga jual rendah dan laba meningkat. Yang terakhir yaitu memperbaiki kinerja pengiriman. Yang selanjutnya yaitu just-in-time pemanufakturan yang didasarkan pada konsep yang pertama, hanya memproduksi produk sejumlah yang diminta oleh konsumen. Yang kedua, memproduksi produk bermutu tinggi. Yang ketiga, memproduksi produk berbiaya rendah. Yang keempat, memproduksi produk berdaur waktu yang tepat. Yang terakhir, mengirimkan produk pada konsumen tepat waktu. Kemudian selanjutnya, just-in-time pembelian didasarkan pada konsep yang pertama hanya membeli sejumlah barang yang diperlukan untuk produksi, yang kedua membeli barang bermutu tinggi, yang ketiga membeli barang berharga murah, yang keempat pengiriman barang yang dibeli tepat waktu. Materi keempat yaitu perbedaan sistem just-in-time dan tradisional. Just-in-time yang pertama sistem tarikan, sedangkan di tradisional yaitu sistem dorongan. Yang kedua, persediaan tidak signifikan, sedangkan di tradisional persediaan signifikan. Kemudian yang ketiga, pada just in time yaitu basis pemasok sedikit, sedangkan di tradisional basis pemasok banyak. Selanjutnya, kontrak jangka panjang dengan pemasok, sedangkan di tradisional kontrak jangka pendek dengan pemasok. Yang kelima, pemanufakturan berstruktur seluler, sedangkan di tradisional pemanufakturan berstruktur departemen. Yang keenam, karyawan berkeahlian ganda, sedangkan di tradisional karyawan terspesialisasi. Yang ketujuh, jasa terdesentralisasi, sedangkan di tradisional yaitu jasa tersentralisasi. Yang kedelapan, keterlibatan karyawan tinggi, sedangkan di tradisional keterlibatan karyawan rendah. Yang kesembilan, gaya manajemen sebagai penyedia fasilitas, sedangkan di tradisional gaya manajemen sebagai pemberi perintah. Yang terakhir, pada sistem JIT, Total Quality Control, yang sedangkan di tradisional yaitu Acceptable Quality Level. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan just-in-time. Yang pertama, seluruh sistem yang ada dalam perusahaan dapat berjalan secara efisien. Yang kedua, pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk memperkerjakan para stafnya. Yang ketiga, barang produksi tidak harus selalu dicek, disimpan, atau diretur kembali. Selanjutnya, kertas kerja dapat lebih simpel. Yang terakhir, penghematan yang telah dilakukan dapat digunakan untuk mendapat profit yang lebih tinggi, misalnya dengan mengadakan promosi tambahan. Ya, selanjutnya kelemahan just in time. Yang pertama, satu kelemahan sistem just in time adalah tingkatan order ditentukan oleh data permintaan historis. Jika permintaan naik melebihi dari rata-rata perencanaan historis, maka inventory akan habis dan akan mempengaruhi tingkat pelayanan konsumen. Kemudian yang terakhir, aspek pokok dari just in time. Yang pertama, semua aktivitas yang tidak bernilai tambah terhadap produk atau kepuasan konsumen harus dieliminasi. Yang kedua, adanya komitmen untuk selalu meningkatkan mutu menjadi lebih tinggi. Yang ketiga, selalu diupayakan penyempurnaan berkesinambungan. Yang terakhir, menekankan pada penyederhanaan aktivitas dan peningkatan pemahaman terhadap aktivitas. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.